Namaku Jianhua, 25 tahun, berkarakter serigala betina. Suka uang tapi bukan matre, doyan cowok tapi kolot. Kemarin, aku menendang telur dua lelaki. Yang pertama, manajer Wang Teng. Aku yang penjualan nomor 1 di perusahaan. Kenapa memecatku? Kamu tidak tahu diri. Kalau nurut sama aku, bisa tetap kerja. Bahkan naik jabatan dan gaji. Gila ya kamu? Aduh. Yang kedua, pacarku Ding Lei. Banyak teman cewekku, kok kamu pilih yang paling jelek buat selingkuh? Wah wah. Aku dan Xiao Fang benar-benar saling mencintai. Ah. Nikahkan Jianhua dengan si bego itu. Keluarga kita langsung melejit. Sekarang, mau menendang yang ketiga. Meski orangnya jelek, cuma penggembala miskin. Dan bawa anak bawaan, tapi langsung kasih mahar 500 juta. Iya benar. Uangnya buat mahar si Zhong. Kita cepat-cepatin nikahin si Zhong. Orangnya jelek banget. Jangan-jangan kakakku nggak mau? Ya jelas nggak mau. Masa keluarga kita? Di zaman sekarang masih jual anak perempuan? Nah, adikmu butuh 500 juta buat nikah. Kamu berkorban dikit buat keluarga. Uang 500 juta itu udah buat si Zhong. Kalau nggak mau nikah, cari uang sendiri buat bayar balik. Kak, dari kecil sampai besar, kamu belum pernah ngasih apa-apa ke keluarga. Masa keluarga Jian nggak dapat balasan? Biaya nenek udah 2 bulan nggak dibayar. Kalau nggak mau nikah, sore ini, aku cabut selang nenek. Ayah, nenek kan ibu kandungmu. Kamu setuju? Tabungan nenek habis buat kuliahmu. Mau selamatin atau enggak, terserah kamu. Oke, kalian memang anak berbakat. Nikah doang kan? Aku mau. Ah, Aduh anakku, dosa besar. Anak durhaka. Mau adikmu nggak punya keturunan? kamu. Ada orang tua yang baik, ada yang cuma binatang. Ha. Tua jelek, yatim piatu, bawa anak lagi. Apa-apaan? Dia masih kecil, nggak dikasih makan udah parah. Masih dipukulin juga? Lu gila ya? Siapa lu? Pergi sana. Kalau masih ikut campur, aku lepas anjing gigit kamu. Di dokumen pernikahan, kan tertulis dia tidak punya orang tua. Nenek-nenek siapa ini? Berani-beraninya semena-mena di rumah ini. Qianji bilang, mau cari ibu baru buat aku, apa kamu? Si tua di luar menggembala sapi, anak di rumah malah dibully orang. Niat bantu dia cuma karena maharnya? Iya, aku kesini buat nikah sama Hianxi. Mulai sekarang, aku ibumu. Waduh. Kamu itu Hianxi. Yang mau nikahi cewek kota? Lihatlah kamu. Biasa aja sih. Aku gak penting, yang penting. Aku punya ikatan pernikahan dengan Hianxi, anak kami. Jangan kamu pukul. Aku Tante Yanxi. Dia sendiri yang minta aku jaga anaknya. Kamu calon istri aja berani melawan aku? Kasih anak itu. Aduh. Dasar kurang ajar. Berani mukul aku? Apa aja? Aku keluarga tua Hianxi. Belum disentuh udah jatuh? Nenek-nenek pencatut nih. Tunggu saja. Dasar kurang ajar. Aku gak bakal lupakan ini. Berani mencatu nenek-nenek. Nih, coba ini, enak banget. Asyik, aku ajak kamu lihat anak kambing di rumah. Ada anak kambing juga? Lucu banget. Dasar kurang ajar, keluar sana. Aduh, masih belum selesai ya? Nenek-nenek ini tiap hari cari masalah. Waduh, binatang. Salah minum obat ya? Gede banget sih. Jadi kamu yang mukul ibuku? Apa? Mau berbuat jahat di siang bolong gini? Iya, aku mau gebuk kamu. Nak, pukul si kurang ajar ini.
sampai ginjalnya copot. Aduh, aku lawan kamu yang berani mukul cewek. Nak, pukul dia. Aduh, Kamu baik-baik saja? Ganteng banget. Aduh. Ganteng, kamu gak apa-apa? Keren banget. Kalau suamiku bisa separuh gantengnya dia, aku rela bayar 500 juta buat nikah. hihi kakak, aku gak mau mukul kamu. Aku mau mukul dia. Dia tunanganku, apalagi jangan dipukul. Hyunzi, tunangan. Dia adalah pria tua yang melamarku. Ya ampun, aku menang lotre pernikahan. Biarkan aku tenang dulu. Ya, dia yang pertama kali mengganggu ibuku. Jadi, kamu ingin berkelahi? Aku tidak ingin berkelahi denganmu. Wah, tampan sekali. Aku suka. Pergi ke belakang, jangan sampai kamu terluka. Aku tidak takut padamu. Hah, Aduh, nak, cepat bangun. Nak, kita tidak bisa melawan si imut itu. Cepat pergi. Kamu tunggu saja. Dengan otot perut seperti ini, buat apa aku bekerja lagi? Buat apa bayar utang lagi? Gadis ini memutuskan untuk menikah. Hutang nyawa harus dibayar dengan diriku. Hyunzi menang. Ah, SSST. binatang itu memukul begitu keras. Berani mengganggu priaku, aku akan cari wanita di keluarganya untuk dihitung. Sudahlah. Tidak perlu berdebat dengan mereka. Si imut, anggap saja dia beruntung. Aduh, di petiku ada obat. Apa rasanya tuh? Tidak perlu, pria desa, kulitnya kuat, tidak perlu diolesi obat. Aduh, kamu pelan-pelan. Sekarang tahu sakit, tadi masih pamer. Aku mengerti, Bu. Aduh, anak kecil jangan bicara sembarangan. Tidak tahu kamu datang begitu cepat. Malam ini kamu bisa menginap di kamarku dulu. Tengkulak, aku akan mengoleskan obat di punggungmu lagi. Sekalian bicara tentang urusan kita. Pinggang pria yang sempurna. Untung besar. Tunggu, Jianhua. Kamu harus murni, harus sopan, oles obat, oles obat. Hyunzi, mas kawinnya sudah habis aku pakai. Itu mas kawin untukmu, kamu bisa memakainya sesukamu. Sebenarnya sebelum datang ke sini, aku juga tidak terlalu ingin menikah denganmu. Tidak menikah, ya tidak apa-apa, mas kawinnya anggap saja aku pinjamkan. Kapanpun kamu punya uang, kapanpun bisa mengembalikannya padaku. Apa? Bisa tidak menikah? Seorang penggembala begitu dermawan. Kamu benar-benar setuju aku tidak menikah? Semua pertemuan adalah hadiah dari Tuhan. Jika tidak bisa menjadi suami istri, kita bisa menjadi teman. Kamu bisa tinggal dulu, jika tidak menyukaiku. Kamu bisa mencari kekasihmu. Sebenarnya, setelah datang ke sini, aku berubah pikiran. Aku merasa, Kita juga bisa pacaran dulu. Ibuku bilang, menerima mas kawin lalu pacaran itu berarti main-main. penggembala terlihat bodoh, tapi sebenarnya cukup pintar. Tidak bisa, tidak bisa. Langsung menikah denganmu, aku merasa aneh. Bagaimana kalau kita bisa mencoba hidup bersama dulu? Coba hidup bersama. Gak perlulah. Cepat tidur, di lemari ada hadiah. Jangan buru-buru, nikah itu harus ada resepsi dulu. Ah. Hei, si penggembala ini malah jadi perjaka suci. Seolah-olah aku ini perempuan genit. Seperti mau menodainya. Cantik sekali. Cepat makan.
lambat banget. Kok kamu datang lagi? Aku ini kakak ipar Hyunsi. Ditempatkan sini untuk jaga anak. Jangan bilang kamu belum resmi menikah. Bahkan Hyunsi pun nggak bisa ngatur aku. Ini kan rumah Hyunsi. Dia aja nggak bisa ngatur kamu. Orang kota tolol, nggak ngerti apa-apa. Tengge ya. Orang tua Hyunsi dan kakak laki-lakinya sudah meninggal. Sekarang, HMPH, kakak ipar Hyunsi. Beijing yang pegang kendali. Oh, ngerti-ngerti. Anda ini tangan kanan Nyonya besar. Aku ini adik ipar parasit, selir belian. Rumah ini masih harus lihat muka Anda. Dirty. Pergi cuci piring. Hei nenek-nenek, cepat banget masuk peran. Kamu kasih anak makan makanan sampah gini? Babi aja nggak mau. Suka-suka, anak cewek, nggak usah kasihan. Ngapain kamu ikut campur? Kamu, Hyunsi juga nggak ada di rumah. Kamu acting buat siapa sih? muntahkan makanan kotor itu. Sebentar aku buatkan makanan enak. Jangan dengar dia, makan. Jangan cari-cari lagi, di rumah cuma ada setengah bungkus mie. 1 buah sawi. Si penggembala bisa keluarkan 500.000 buat mahar. Rumah pasti udah nggak ada sisa. Maaf ya, cuma buat 2 mangkok. HMPH, makan yang kenyang, nanti kerja di peternakan banyak. Jangan mengeluh capek. Enak banget. Hiks, Hei orang kota, pergi tebang kayu bakar itu. bukannya masih banyak yang lain? Aku suruh kamu potong ya potong, ngapain banyak tingkah? Mau jadi pemilik peternakan perempuan? Kamu nggak bakal bisa. Masa kayu bakar aja nggak bisa motong? Meremehkan siapa nih? Cheese. Udahlah, aku nggak cocok sama urusan potong kayu. Mau ngapain kamu? Kamu suruh aku potong kayu, aku potong. Aku juga mau suruh kamu potong baju. Aku ajak Duo jalan-jalan beli makanan enak. Kembali. Kalau kayu bakar itu nggak selesai dipotong. Ternak nggak diberi makan, jangan harap keluar rumah. Nanti kakimu aku patahin. Mbak pembantu, kamu lupa sesuatu. Yang sangat penting, kan? Katakan, apa itu? Aku belum resmi jadi menantumu. Aku sekarang tamu di rumah Hyunsi. Kamu cuma pembantu, suruh kamu kerja. Kamu siapa? Bawang. Kamu. Bawang bombay, bawang prei. Kamu. Nyeh. Kalau berani, jangan nikah ke sini. Nanti kamu yang nangis, Si nenek, berani kasih aku pelajaran? Kalau gitu, aku nggak sungkan-sungkan lagi.
Aduh ah. Putih dan mulus, cantik banget. Bodoh. Itu pacarnya bos. Kamu pasti kakak ipar ya? Kali bos. Belum juga. Dia mana? Di belakang. Kalian bersihin barang dulu, nanti aku masakin. Bodoh. Bos lagi mandi, tahu nggak sih? Kasih bos kesempatan. Kalau bos senang, bisa kasih aku anak domba yang baru lahir. Semangat bos, semangat. Lagi pula dia kan suamiku, malu-malu apa? Aduh, jangan dekat-dekat. Ini terlalu liar. Kakak belum siap nih. Kamu terluka. Kenapa aku mimisan? Aduh, malu banget. Kamu cantik banget pakai ini. Aku yang cantik atau cewek di desamu? Aduh, turunin aku. Ini baju baru. Ini padang rumput, harus bebas, berani, merdeka, dan bahagia. Turunin aku. Dingley sialan, tidur dengan teman dekatku. Jianzong, dasar anak kecil. 500.000, jual saja untuk kakak. Kemarilah Jianzong. Kamu bukan Jianzong, kamu lebih tampan darinya. Kamu Hianzi, hehe, penggembala sapi. Perusahaan tidak mau aku, orang tua tidak mau aku, pacar juga tidak mau aku. Penggembala, jangan-jangan kamu juga tidak mau aku. Tidak. Kamu baik sekali. Sangat tampan. Aduh, Black Coat, semalam tidak mungkin tidur dengan penggembala, kan? Kamu sudah bangun. Kamu tidak mungkin duduk di lantai semalaman, kan? Aku takut kamu muntah, tersedak, bisa bahaya. Tapi tidak boleh duduk di lantai, dingin sekali. Laki-laki desa, kuat tahan dingin. Aku akan ambilkan susu kambing untukmu. Hah. Laki-laki desa,
kuat tahan dingin. Duduklah, aku pijitkan untukmu. Bos, kambing istri bos. Aduh, kakak, kok aku tidak bisa melihat ya? Aduh, pintunya mana? Balik sini. Uang mahar 500.000 itu akan aku kembalikan padamu. Sudah kubilang aku tidak butuh uang, aku juga tidak buru-buru. Jangan sok kaya. Kamu cuma penggembala, punya apa? Lihat sana. 13.000 ekor yak, semuanya milik keluargaku. Lebih dari 10.000 ekor. 1 ekor sapi 20.000, 2 ekor sapi 40.000. Kalau begitu hartamu miliaran. Tidak sebanyak itu, ada pepatah bilang, harta puluhan juta. Yang berbulu tidak dihitung. Tapi keluargaku punya sekitar 10 juta. Ternyata kamu sekaya ini, ngapain pura-pura miskin? Pura-pura miskin. Aku tidak. Di rumah cuma ada setengah bungkus mie dan 1 sawi putih. Xiao Duo setiap hari makan roti hitam. Masak jadi ayah seperti ini? Ini. Oh, aku mengerti. Karena Xiao Duo perempuan, ya? Bajingan, seluruh keluargamu bajingan. Aku setiap bulan kasih Bibi Zhang 20.000 untuk biaya hidup. 20.000 gaji, Xiao Duo mana mungkin makan tidak enak. Benar. Meski Xiao Duo adalah anak yang ditinggalkan kakak laki-lakiku. Tapi dia adalah nyawaku. Bagaimana mungkin aku tidak menyayanginya? Nenek Zhang ini, uang pasti sudah dia korupsi semua. Tunggu, kamu bilang Xiao Duo adalah anak kakak laki-lakimu? Iya, menurut tradisi desa Taoyuan, jika kakak laki-laki meninggal, Xiao Duo adalah anakku. Kalau begitu, kamu belum pernah menikah? Aku bahkan belum pernah menyentuh wanita. Mau menikah apa? Perjaka. Jangan mengelak. Apa sih perjaka tidak perjaka? Aku sedang bicara serius denganmu. Ada pencuri di rumah, ini bukan hal sepele. Kita harus merencanakan dengan baik, tangkap dia basah-basahan. Urusan rumah tangga, wanita yang memutuskan. Aku ikut saja. Pedang pertamaku setelah masuk rumah, akan menebas nenek tua yang korup ini. Masaklah. Cuma beli sayuran seadanya, tidak ada daging. Ini daerah peternakan, bukan kota. Sayuran di sini lebih mahal dari daging. Semahal apapun tetap sayuran, paling mahal 230 yuan. Kamu habiskan berapa? Wah, Xiaohi pulang. Aduh, aku segera masak nih. Tunggu dulu, kamu belum bilang harga sayurannya. Urusanmu apa? Aku ingin tahu. Xiaohi, harga sayuran sekarang naik sangat tinggi. Sedikit sayuran ini, lebih dari 200 yuan. Wah, naik 10 kali lipat, ini bukan naik cepat lagi. Ini sudah keterlaluan banget, tidak masuk akal sama sekali. Kamu si manis dari kota, tahu harga sayuran di daerah peternakanku? Aku tidak tahu, tapi aku bisa tanya. Ini daftar harga dari 3 pedagang sayur yang kamu beli hari ini. Total pengeluaranmu hari ini 28 yuan 8 mao. Kamu berani mengikutiku? Xiaohi, aku tidak selalu beli sebanyak ini. Kadang aku juga beli daging. Loh? Siapa yang bilang tadi sayuran di daerah peternakan lebih mahal dari daging? Itu aku selalu beli daging yang mahal. Aku selalu beli daging yang terbaik. Xiao Duo, kamu pernah makan daging di rumah? Sayur untuk orang dewasa, daging untuk orang dewasa, Xiao Duo makan roti kukus. Itu dia kan anak kecil,
Omongannya jangan dipercaya. Jujur saja, uang dari Hianzi dibelanjakan untuk apa? Jangan-jangan semuanya untuk anak bodohmu itu? Kamu. Hei, Xiaohi, jangan dengarkan si imut ini ngomong sembarangan. Aku beneran enggak. Bibi Zhang, kita semua kan keluarga. Masalah uang sayur, aku nggak bakal tuntut lagi. Dasar si imut, Xiaohi aja udah bilang nggak bakal tuntut. Kamu siapa sih? Mulai besok, kamu nggak usah datang lagi. Hah? APA? Kamu mau pecat aku? Kamu nggak ngerti ya? Mau aku ulang lagi? Kamu besok nggak usah datang. Oh, aku ngerti sekarang. Kalian berdua komplotan. Ngerjain nenek-nenek kayak gini, ya? Kami cuma nggak mau dikerjain orang. Bibi Zhang, jangan ngaco. Bagus. Kamu malah sama orang luar berkomplot melawan aku. Hah? Aku kasih tahu, omonganmu nggak ada artinya. Selama Beijing nggak ngomong, nggak ada yang bisa usir aku. Oke, kalau gitu panggil dia ke sini. Kamu nggak mikir Beijing itu siapa? Dia ibu kandung Xiao Duo. Kamu perlakukan anaknya kayak gini. Dia bakal tepuk tangan buat kamu? Nggak langsung bacok kamu aja udah bagus. Dikirim ke alam baka aja masih murah. Aduh. Hei, Xiaohi. Xiaohi, aku yang salah. Aku mohon. Aku Serika. Aku mohon. Tolong jangan bilang ke Beijing, ya? Hah? Aku mohon. Pergi sana. Si imut. Mama, aku mau makan daging. Oke, Mama sekarang masakin daging. Jianhua, kamu ada waktu? Masuklah. Aku mau minta tolong. Banyak banget. Aku kasih tahu, aku bukan orang sembarangan yang dangkal. Beijing baru balik beberapa hari lagi. Bibi Zhang juga udah kami pecat. Rumah nggak ada yang ngurus. Kamu bisa nggak? Aduh, Jadi maksudnya mau suruh aku kerja di rumahmu? Jadi hubungan kita nggak usah bayar. kita kan belum resmi. Kalau gitu, mau resminya malam ini? Nggak ganggu istirahatmu. Uang sayur 20.000. Gaji 30.000, ambil. Di sini tidak ada pantangan, bebas dan berani. Bebas dan bahagia. Aku sudah berani, tapi kamu lari lebih cepat dari kelinci. Aneh, bukannya pria desa biasanya sangat terbuka? Jangan-jangan dia tidak suka tipeku? Haruskah aku operasi plastik yang besar? Kamu memang hebat, besar atau kecil tetap dicintai. Sayang, kok kamu? Mama, kamu harum sekali. Manis sekali mulutnya, matahari sudah tinggi. Hianzi sudah siapkan sarapan. Sial, baru kemarin malam terima uang, pagi ini sudah malas kerja. Ini kan bikin bos kesal. Makan yuk. Taruh. Bos silakan duduk, biar aku saja. Hehehe. Cepat makan, habis ini kita ke kota. Beli banyak barang. Siap. 30.000 sebulan, hari pertama kerja cuma taruh sumpit. Kerja di tempat Hianzi.
Benar-benar kerja keras, akhirnya jadi orang sukses. Sial, bulan madu ketemu dia. Sial, bulan madu ketemu dia. Bagaimana kalau ganti tempat? Kenapa? Kita yang datang duluan, dia yang harus pergi. Ah, ku dengar dia menikah dengan pria tua penggembala. Cerai dan bawa anak, awalnya aku tidak percaya. Kasihan sekali ya. Dia bikin kamu dirawat 2 minggu, kamu masih kasihan? Tidak bisa, aku harus melampiaskan. Ah, tidak perlu kan? Aduh, maaf Jianhua, kok kamu di sini? Kebetulan sekali. Ini kan restoran? Kok bau teh hijau banget? Aduh, kamu kan sudah nikah di desa. Kok masih galak sih? Jadi ibu tiri ya? Setiap hari kesal tidak ada tempat melampiaskan? Anakku manis sekali, jadi ibu tiri enak kok. Kurasa kamu terlalu percaya diri. Dulu juga begitu. Tidak suka ini itu, pantas saja. Kamu menikah dengan suami penggembala tua. Ada apa? Pria tua ini memang kurang bagus. Tapi wajah, tubuh, dan karismanya baik sekali padaku, diusir pun tidak pergi, mau bagaimana lagi? Hanya bisa digunakan seadanya. Tampan sekalipun, tetap saja cuma penggembala. Lupa bilang, Dingley sekarang kerja di perusahaan besar, gajinya ratusan juta per tahun. Kau adalah Dingley yang pernah menyakitinya? Ya, Kau adalah Dingley yang pernah menyakitinya? dia sampah masyarakat. Tidak layak diperjuangkan. Untukmu, semua layak diperjuangkan. Ah? Air mata yang kau buat dia tangis, akan kubalas dengan darahmu. Dasar pecundang. Cepat lapor polisi. Aku mau dia masuk penjara. Kalau ku bilang kau jatuh sendiri, percaya tidak? Ada CCTV di sini. Jangan coba-coba memutarbalikkan fakta. CCTV. Ah Bu, hapus rekamannya. Urusan ini tidak perlu kau repotkan. Pukuli lagi dia 10 menit. Aku belum puas lihat. Dasar penggembala. Aku tidak percaya kau bisa berbuat semena-mena. Aku memang penggembala. Tidak bisa berbuat semena-mena. Ah Bu, beritahu semua orang di kota. Siapapun dilarang melayani dia. Dengarkan semua. Siapa yang berani melayani 2 orang ini? Berarti melawan Hianzi. Mengerti? Kalian pergi sekarang juga. Uang penginapan ku bayar 10 kali lipat. Pergi, dasar perempuan pemboros. Sudah kubilang makan dengan tenang. Malah cari masalah. Lihat sekarang akibatnya. Kau tunggu saja. Kena kutuk apa kau? Kau benar-benar ditangkap gimana? Kalau aku benar-benar ditangkap, maukah kau menungguku? Siapa kau? Peduli amat sama aku? Marah? Tidak juga. Lagi pula kita kan teman. Kalau kau tidak menungguku, ya sudah. Bodoh. Pantas jomblo. Benar-benar tidak paham perempuan. Aku ke peternakan sendiri. Nanti kau pulang naik taksi saja. Sudah keterlaluan kau, Hianzi. Wah, sedang sibuk ya? Maaf, lanjutkan saja. Berdiri. Kau Jianhua, kan? Urusan kita. Hianzi tidak memberitahumu? Kau juga, hal seperti ini bisa disembunyikan? Urusan kalian berdua, apa hubungannya denganku? Dia adalah suamiku. Akulah yang sebenarnya. Nyonya rumah ini. Sekarang, kau pergi dari sini. Dengar, Bu. Yang harus pergi dari sini bukan aku, tapi kau. Aku menghormati tradisi kalian. Kau yang mengatur rumah tangga, aku tidak protes. Tapi Hianzi, hanya milikku sendiri. Kemarilah. Aku mau menikahimu. Mau tidak kau menikahiku? Menikah? Hanya menikahimu satu-satunya. Hianzi di keluarga kami bilang, hanya menikahiku satu-satunya. Mau merebut priaku? Tunggu kehidupan selanjutnya.
Jangan pikir aku nggak tahu, rumahmu di kota itu miskin melarat. Di rumah sakit masih ada lubang tanpa dasar yang terbaring. Makanya baru saja terima mas kawin 500.000. Langsung antarkan dirimu ke sini, kamu ini. Cuma tergiur dengan kondisi Hyunsi. Mau jadi burung yang bertengger di dahan tinggi. Benar, kondisi keluargaku memang tidak baik. Bahkan bisa dibilang sangat buruk keluargaku. Memang juga berencana seperti itu. Tapi kalau kamu bilang aku mau kaya mendadak lewat pernikahan, kamu meremehkanku, adik. Benar, Jianhua bukan mau mas kawin. Dia datang untuk membayar hutang. Dear Hadong, lalu kenapa dia sampai di depan rumah kita? Hyunsi, jangan tertipu si imut ini, tipu daya orang kota. Banyak sekali. Aku menikahinya karena dia baik padaku. Karena dia setia melindungiku dari bahaya. Omongannya lebih merdu dari nyanyian. Kalau Hyunsi jadi orang miskin, maukah kamu tetap menikahinya? Kalau Hyunsi jadi orang miskin, maukah kamu tetap menikahinya? Nikah? Humph! Kalau kamu berani menikahi si orang kota ini, aku akan usir kamu keluar. Nanti kamu tidak punya apa-apa lagi. Aku nikahi dia. Bagus, sangat bagus. Korab, kalian ingat kata-kata hari ini, nanti kalian menyesal. Sudah terlambat. Minger, Ngapain lihat-lihat? Nggak rela ya? Pergi sana. Kejar dia balik. Bukan, kamu salah paham. Aku khawatir, kakak ipar mau pisah harta. Pisah harta? Bukannya itu bagus? Setelah pisah dia nggak bisa ikut campur lagi. Aku benar-benar akan jadi orang miskin. Waduh, serius amat? Masih mau nikah? Nggak. Tegas nggak? Pamit. Kamu, ngapain lihat-lihat? Aku nggak bercanda. Aduh, kamu ngapain? Turunin aku. Aku nggak mau nikah. Kakak ipar jangan takut, aku datang. Kak, kamu di mana? Kok aku nggak lihat lagi? Kakak, dengar dulu penjelasanku, kayaknya mau ada masalah. Ada apa? Beijing memanggil Li Fugue. Katanya mau periksa pembukuan. Dia benar-benar mau memisahkan harta. Apa? Pisah harta? Kakak, kamu harus tetap di sini untukku, kakak. Beijing itu wanita kejam banget. Jianhua, aku mau minta tolong. Aku? Bisa bantu apa? Bantu aku lihat beberapa kontrak. Apa? Lihat kontrak? Kamu nggak bisa baca. Bukan, kerja sama peternakan dengan luar negeri. Semua pakai bahasa Inggris. Bagian ini selalu ditangani Beijing. Aku mau pahami dulu. Kaya raya tapi nggak bisa bahasa asing, memang benar, orang hebat. Cuma dipakai buat kerja keras buat bos kampungan. Gimana? Masalahnya besar. Meski aku nggak suka Beijing, tapi harus diakui, setiap kontrak yang dia negosiasi sempurna, bisa bikin klien puas, sekaligus memaksimalkan keuntungan peternakan. Ini bagus, kok kamu bilang masalahnya besar? Penggembala beneran nggak ngerti aturan kantor. Semakin erat dia dengan klien, semakin berharga dia buat peternakan. Kita semakin nggak bisa lepas darinya, kalau pisah harta. Pendapatan kita bisa turun setidaknya 2/3. Ya, cuma kurang dikit penghasilan, bisa diterima. Kakak, setahun kurang lebih 10 juta loh. Masih ada 5 juta lebih, cukup buat kita berdua. Hitungannya gitu. Bisa dapat lebih, kenapa mau kurang? Uang gak penting, kamu yang penting, asal bisa menikahimu. Gak masalah. Aku ada masalah. Ya udah gak usah pisah harta, tapi kamu harus rela sedikit. Hyunsi berani-beraninya kamu. Kalau gitu gimana pembagiannya? 7 hari semuanya buat aku. Kalau gitu gimana pembagiannya? 7 hari semuanya buat aku. Oke. Kamu mau ngapain? Malam pengantin. Kamu gila? Di tenda? Ini padang rumput, tenda paling pas. Dulu kan kamu sopan banget. Sekarang kayak serigala kelaparan. Dulu kamu gak mau nikah sama aku gak boleh sentuh. Tapi hari ini kau setuju menikah denganku, kau adalah milikku. Tapi tidak bisa di sini. Lagi pula,
Hianzi, kenapa kau pingsan? Cepat panggil orang. Kakak ipar, ada apa? Cepat sekali kau datang. Kakak, aku tidak menggipeng. Aduh kakak, jangan kejar aku. Aduh kakak. Jianhua, biarkan aku masuk. Sudah larut, aku tidur dulu. Kakak, jangan kejar aku. Aduh kakak, aku salah. Aduh, Baijing, si manis itu. Dia memberi minuman ajaib, entah apa isinya. Aduh, selalu bawa camilan, menipu dua-dua kita. Sekarang dua-dua kita tidak mau makan dengan baik. Gimana ini? Masih ada lagi. Aduh, dia tidak hanya menapa. Aku bilang, saat aku tegur, aduh, dia malah memukulku, melaporkanku ke Hi, memutarbalikkan fakta, dan menyuruh Hi mengusirku. Baijing, kau tidak boleh membiarkan orang seperti ini masuk ke rumah kita. Dia berani memukul orang. Apa dia mengira sudah jadi nyonya rumah? Aduh, Baijing, kau harus hati-hati. Sekarang Hi sangat mendengarkannya. Jangan sampai mereka bersekongkol. Aduh, kau bisa tertipu, lalu kau akan sengsara, Bibi. Besok suruh paman dan Bibi datang, jadi saksi. Besok aku akan memisahkan harta. Aduh, jangan, itu tidak boleh. Kalau dia ingin menghancurkan keluarga ini, maka aku akan usir mereka semua. Berhenti. Hianzi boleh masuk. Kau tidak boleh masuk. Kenapa? Ini rapat keluarga. Kau orang luar yang belum resmi. Tidak berhak masuk. Dia adalah wanitaku, bukan orang luar. Tetap tidak boleh. Ini Paman Hida, ini Paman Hiji. Ini Bibi Cuilin. Ini Jianhua, yang akan kunikahi. Karena semua sudah hadir, mari kita mulai. Hari ini mengundang para sesepuh, hanya untuk menjadi saksi pembagian harta. Agar tidak ada yang bilang aku tidak adil nanti. Baijing, Hianzi. Haruskah sampai seperti ini? Paman, Hianzi bersikeras menikahi gadis kota ini. Tidak setuju aku tinggal, aku terpaksa, tidak ada pilihan. Tinggal terpisah tapi tidak berpisah keluarga. Tidak boleh karena seseorang yang belum resmi masuk keluarga, lalu menghancurkan keluarga. Wah, ini jelas-jelas menyerangku. Kalau menurutmu, selama Baijing tidak mati, Hianzi tidak boleh menikah lagi, ya? Jiabol menikah, tapi menyurat tradisi kami. Baijing harus tetap tinggal. Kalau Hianzi mau menikahiku, tentu tidak akan berpisah. Sayangnya, ada yang tidak bisa menerimaku. Kalau kau baik-baik saja, jadi kakak ipar yang baik. Apa susahnya menerimamu? Tapi kau memaksa dia menikahimu. Siapa yang tahan? Ini siapa yang bisa tahan? Kami punya tradisi kami, mau tahan atau jangan menikah. Aku suka Jianhua, aku hanya menikahinya. Tidak menikahi Baijing. Hianzi, kami hanya datang sebagai saksi. Akhirnya, tergantung kalian berdua bagaimana berunding. Tapi kalian tidak boleh menutup jalan keluar. Bagaimana bisa berunding? Paman, tidak usah dibujuk lagi. Kalau mereka mau pisah, ya pisah saja. Harta dibagi dua. Pendapatan peternakan aku hanya ambil sepertiga. Hianzi, apa kau salah paham? Yang berkuasa adalah aku, bagaimana membagi adalah urusanku. Baik, kalau begitu kau yang bagi. HMPH, harta dan peternakan semuanya untukku. Apa? Tenang, mengingat hubungan sebelumnya. Aku tidak akan terlalu kejam, rumah ini untukmu. Lagi pula kau akan menikah, tidak mungkin tidak punya tempat tinggal. Bicaranya seolah sangat dermawan. Rumah ini berharga berapa? Oh ya, uang mahar 500 ribumu tidak perlu dikembalikan. Anggap saja sebagai hadiah pernikahan. Kalau begitu aku harus berterima kasih, ya? HMPH, dulu aku pernah tanya padamu. Kalau Hianzi menjadi orang miskin, apakah kau masih mau menikahinya? Hari ini aku beri kau kesempatan lagi. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Aku juga pernah bilang padamu, aku ingin menikahinya. Bukan karena aku ingin kaya darinya. Tapi karena dia benar-benar baik padaku.
Aku sendiri juga tidak punya apa-apa. Aku tidak takut mulai dari nol. Jangan, aku. Tenang, meskipun kau tidak punya apa-apa, kau masih punya aku. Kakak yang akan menanggungmu. Sungguh mengharukan. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu kalian berdua bermesraan. Bibi, bawa Xiao Duo. Kita pergi. Tidak boleh. Kalian tidak boleh bawa Xiao Duo. Aku tidak mau pergi dengan orang jahat. Kalian tidak boleh bawa Xiao Duo, Beijing. Kamu gak boleh bawa pergi Xiao Duo. Yang gak kamu suka langsung diusir begitu aja. Yang kamu suka harus tetap tinggal Hianzi. Mimpi kali lo. Ayo kita pergi. Aku mau Hianzi, aku nggak mau pergi. Hianzi, kamu nggak mau Xiao Duo lagi? Hianzi mama baru, aku nggak mau pergi. Aku kan mama kandungmu. Xiao Duo yang baik, Mama pergi beberapa hari, nanti menjemputmu. Wow, aku nggak mau pergi. Aku mau Hianzi, aku mau. Xiao Duo. Minger, pura-pura nangis. Siapa yang percaya? Ha! Pembawa sial, puas lo hancurin keluarga ini? Hei, renungkan baik-baik, demi seorang orang kota. Nggak worth it Bangat. Urusan ini belum sampai akhir. Bicaralah baik-baik dengan Beijing. Maaf ya Hianzi. Gak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Duo, makan dong. Nggak mau. Tante jahat, mama juga jahat. Dasar anak kurang ajar. Ngomong apa sih? Hanya Hianzi yang baik ke Xiao Duo. Kalian semua jahat. Aku mau pulang, aku mau Hianzi. Aku mau mama baru. Ha! Pembawa sial. Aku mau Hianzi, aku nggak mau pergi. Hianzi, kamu nggak mau Xiao Duo lagi? Urusan ini belum sampai akhir. Bicaralah baik-baik dengan Beijing. Aku sudah nggak punya apa-apa lagi. Aku nggak boleh bikin kamu juga kehilangan segalanya. Hari-hari di desa Taoyuan ini adalah waktu selama 20 tahun lebih. Paling bahagia dalam hidupku. Terima kasih. Maaf ya, aku nggak nyangka akan begini jadinya. Nggak cuma bikin kamu kehilangan harta, tapi juga Xiao Duo. Tapi aku masih punya kamu, kalau kamu juga pergi. Aku benar-benar gak punya apa-apa lagi. Kalau aku pergi, semuanya akan kembali. Kalau kamu, Lagian aku emang udah nggak punya apa-apa. Nggak ada lagi yang bisa hilang. katanya mau nafkahin aku, mau mengingkari janji, Kamu benar-benar rela demi aku? Rela lepaskan segalanya? Dasar gembala sapi, kalau emang kamu bilang gitu. Kakak jadi nggak tega buat pergi. kalau begitu jangan pergi, tinggallah. Sekarang kamu benar-benar tidak punya apa-apa. Kalau aku tinggal, aku makan apa? Berkemas, ikut kakak pulang. Ah, Ah apa? Kakak yang akan menafkahimu. Tapi aku beritahu ya, menantu laki-laki di keluargaku. Tidak semudah itu. berkemas, berangkat jadi menantu laki-laki.
Hanfu mewah peninggalan ibu mana? Yang kamu pakai itu. Kenapa? Jangan-jangan kamu membawanya pergi? Tentu saja ku bawa, itu hadiah untukku. Dan juga satu-satunya kenanganku. Aduh, Hianzi. Bukan. Kamu ngapain? Aduh, siapa suruh kamu mengobrak-abrik barangku? Hei, aku marah. Itu Hanfu mewahku, kamu ngapain? Ini baru hadiah sebenarnya. Aduh, Bawa semuanya, pergi jadi menantu laki-laki. selama ini aku tidur di atas emas batangan. Ini bukan mimpi kan? Sakit tidak? Sakit. Benar-benar bukan mimpi. Jangan pukul lagi. Ini bukan mimpi. Ini hadiah dari ibu untuk menantunya. Si penggembala sialan, katanya kamu pergi dengan tangan kosong. Kenapa tidak panik sama sekali menyimpan emas batangan sebanyak ini? Malah minta aku menafkahimu dan mau jadi menantu laki-laki. Kamu mengujiku ya? Aku hanya bingung, harus memberitahu Bai Jing atau tidak. Bingung apa? Tentu saja tidak usah. Siapa yang tahan ujian seberat ini? Jantungku hampir copot. Tenang, jangan copot dulu, masih ada yang lebih berharga. Masih ada? Biar aku tenang dulu. Ini buatan tangan ibu. Dia berpesan, harus kuberikan langsung ke menantunya. Ini terlalu berharga. Ini tidak terlalu mahal, tapi ini adalah perasaan ibu. Jianhua, menikahlah denganku. Kamu mau menyuapiku dengan ini ya? Aku bukan tipe perempuan yang materialistis. Kalau ditambah aku gimana? Aduh, bikin pusing. Aku mau nikah aja deh. Hianji. Sayang, kok kamu pulang? Beijing bilang gak mau pisah harta lagi. Berani banget sembunyi-sembunyi nyimpan cadangan. Ini harta ibu untuk menantu, siapapun gak boleh sentuh. Aku memang gak berhak, tapi aku berhak memilih menantu untuk ibu. Kamu kan sudah pisah harta, masih mau ngatur-ngatur kita? Aku putuskan gak pisah lagi. Semau-maunya aja. Siapa lo? Berani seenaknya? Di rumah ini, aku memang bisa berbuat semaunya. Kamu gak pisah, kita yang pisah. Kita pergi. Masa iya kamu berani mengurung kita? Yang dari kota, jangan buru-buru pergi. Dengar dulu. Kamu tahu nggak berapa kekayaan keluarga kami sebenarnya? Cuma peternakan lusuh, isinya belasan ribu yak. Nilainya cuma sekitar 10 juta, mana bisa dibandingin sama sekotak emas batangan. Aku kira kamu cuma ngincar harta keluarga kami. Ternyata, kamu memang bukan ngincar harta, karena kamu bahkan nggak tahu berapa kekayaan keluarga kami sebenarnya. Ini
Ini masih kurang banyak. Barang-barang rongsokan ini paling cuma setara 2-3 tahun sewa kami. Sewa? Kota Taoyuan milik keluarga kami. Dengar semua. Siapa berani berbisnis dengan dua orang ini? Berarti bermusuhan dengan Hianzi. Apa yang sudah Yanzi korbankan untukmu? Sekarang kamu tahu kan? Harta sebanyak itu bisa dia tinggalkan begitu saja. Sudah kubilang, uang gak penting, kamu yang penting. Bodoh. Jangan mesra-mesra di depan aku, nanti kalau aku marah. Kalian berdua bakal nggak kebagian apa-apa. Bukannya katanya gak bisa lagi? Itu karena kalian baik ke Xiao Duo. Xiao Duo nggak bisa lepas dari kalian. Kalau aku marah, kalian bertiga bakal kuusir telanjang. Xiao Duo nggak mau telanjang. Kamu main sana dulu. Kalian berdua ikut aku. Aku mau buat peraturan baru. Ibu berpesan sebelum meninggal untuk jaga baik-baik keluarga ini. Sebenarnya maksudnya jaga kamu. Tapi malah jadi begini. Aku minta maaf sama ibu. Kakak ipar, aku. Aku harus memenuhi permintaan ibu, calon menantu ingin menikah. Harus melewati ujianku dulu. Oke, nyonya besar berubah jadi ratu. Aksi utama akan segera dimulai. Hianzi jadi orang miskin. Kamu bilang mau menafkahinya. Soal karakter, kebetulan kamu lulus. Aku juga nggak muluk-muluk, yang penting cari yang baik ke aku. Tapi kalau dia kaya, ya lebih baik. Soal penampilan. Nggak penting. Yang penting Hianzi suka. Aku suka. Dasar lelaki tolol, ini bantu apa bikin rusuh sih? Xiao Duo suka kamu, kamu juga tulus ke Xiao Duo. Soal pengasuh, kamu juga cukup layak. Jadinya aku cuma pengasuh doang. Sudahlah, demi Xiao Duo, aku sabar. Kamu sekarang sudah tahu bisnis keluarga kami. Tapi dengan kemampuanmu sekarang, kamu belum bisa bantu banyak. Jadi, mulai dari hal kecil dulu. Nerima sewa, hitung-hitung, itu aku bisa. Santai, belum sampai situ. Kamu istri pilihan Hianzi sendiri. Tapi waktu ibu meninggal, dia juga pilih satu, kalau mau menikah. Harus lebih baik darinya, baru aku pertimbangkan. Aku gak mau nikah sama orang lain. Maksud ibu juga mau kamu langgar? Bodoh, mau diusir lagi? Aku nggak tega. Harta segitu banyaknya. Percaya aja sama aku, ini kan cuma sistem balap kuda. Aku nggak pernah kalah soal kinerja di perusahaan, nggak masalah. Aku terima. Oke, untuk sementara aku izinkan kalian tinggal di sini. Soal pendapatan dan uang saku, aku akan kasih 1/10 dari hasil peternakan. Uang nggak penting, yang penting aku harus menang. Meng Yao, masuk. Kakak Yanji. Waduh, ngapain dilawan? Mending aku nyerah aja. Meng Yao adikku, karakternya bagus. Baik ke Xiao Duo juga. Ini seri. Tapi dia nurut sama aku. Tapi aku gak suka dia. Ini juga seri. Selanjutnya. Lihat kemampuan kalian urus rumah tangga. Pergi tebang kayu. Lagi-lagi memotong kayu. Di rumahmu, apa cuma ada kerjaan motong kayu doang? Ya satu-satu dulu lah. Mau masuk keluarga kaya. Nggak semudah itu. Hah, CK?
Aduh. Kok kayunya lari sih? Ngapain serius banget? Lihat tuh tangan jadi lecet. Bintil-bintil darah semua. Besok kita kabur dari rumah yuk. Nggak mau. Harta sebanyak itu, kenapa harus nolak? Beijing sengaja menyusahkan kamu. Jangan dipaksakan deh. Kalau kamu rela berkorban untuk kakak, kakak juga akan berjuang habis-habisan untukmu. Tapi aku nggak mau lihat kamu susah, nggak mau lihat kamu direndahkan. Bodoh, siapa yang nggak susah? Siapa yang nggak direndahkan? Bahasamu orang padang rumput bilang, kalau sudah menerima hadiah dari langit, harus juga terima ujian dari langit. Tapi, kamu nggak mungkin menang lawan Meng Yao. Iya, ngomong-ngomong soal Meng Yao, aku mau tanya sesuatu, harus jujur ya. Tanya aja. Meng Yao itu cantik dan pintar. Kenapa kamu nggak suka dia? Dia ini susah dijelaskan. Suka tipe orang seperti apa? Hal kayak gini nggak bisa dipastikan. Cuma suka tipe kakak. Tenang, kakak nggak akan biarkan kamu direndahkan. Hari ini, aku evaluasi sedikit, ternyata aku salah pilih strategi. Ngurus rumah tangga nggak cuma butuh tenaga, lomba motong kayu, skill kakak. Otak ini belum keluar semua kemampuannya. Sudah, ayo pergi. Besok pagi kakak harus bangun awal untuk unjuk gigi. Pergi sana. Gak mau? Biarin aku di sini sebentar lagi. Aduh, minggir dong. Jangan ganggu kakak tidur. Kalau besok sarapan kalah, ya udah tamat riwayat. Ayo pergi. Kakak nggak tidur lagi dikit? Kalau aku tidur lagi, suamiku nanti kamu yang tiduri. Mana bisa tidur? Aku kan udah terbiasa bangun pagi. Pagi-pagi di sini dingin, minum teh susu mentega biar hangat. Makasih ya. Enak. Enak juga jangan kebanyakan, nanti masih banyak makanan enak. Kamu jago banget masaknya. Aku pernah belajar di sekolah memasak. Wah, kebetulan banget. Kalau gitu, jangan bandingin hobi sama profesi orang. Aku bantuin kamu aja, ya? Nggak usah. Sebelumnya juga aku kerjain sendiri. Cepat kok. Ini juga nggak pas, kita berdua. Aku nggak bisa cuma nonton doang. Kakak. Nggak perlu serius amat. Maksudnya apa? Meskipun kamu masaknya enak. Bisa ngalahin aku? Aku lahir di dalam negeri, tapi kuliah di New York selama 8 tahun. Punya 1 gelar doktor dan 2 gelar master. Juga belajar masakan Prancis di Prancis selama setahun. Di daerah peternakan ini, kekayaan keluarga kami hanya kalah dari keluarga Hyunsi. Tapi nggak beda jauh sih. Kalau bukan karena harus pulang buat nerusin usaha keluarga. Sekarang aku pasti sudah jadi supermodel top di dalam negeri. Kamu, bandingin apa sama aku? Wah, benar-benar anak emas ya. Anak emas gimana? Tetap aja harus angkat kapak. Bandingin sama kamu soal motong kayu.
Kamu jago motong kayu, aku nggak bisa ngalahin. Kalau gitu, mundur aja. Aku tahu kita beda, tapi aku nggak nyangka. Bedanya segini besar. Kamu sibuk aja, aku balik tidur lagi, ngantuk banget. Gak usah bandingin. Emang nggak ada yang perlu dibandingin. Jianhua, lihat aku bawa apa. Susu kedelai, dari mana? Kemarin aku ke kota urus sesuatu, tiba-tiba ingat kamu beberapa hari ini. Kan sering bilang pengen makan ini. Aku berangkat pagi-pagi. Ngebut balik, masih hangat. Cepetan makan. Oke, tunggu aku cari sendok dulu. Makasih ya. Minum bareng. Udah kenyang dikasih dog food, gak bisa makan lagi. Dog food? Anjing mana? Dasar bego. Coba rasain. Pelan-pelan. Cuma kamu yang kerjain. Jianhua mana? Baru minum susu kedelai, terus tidur lagi sebentar. Aku menyerah. Siapa? Menyau? Wah, bagus dong. Jangan pura-pura gak tahu. Elu lagi. Gue nyerah, mana mungkin gue nyerah. Terus suruh Menyau bikin sarapan sendirian. Ini kan jelas-jelas gak mau saingan. Awalnya sih mau saingan, tapi pagi ini Menyau kasih tahu syaratnya, kuliah luar negeri. S3, supermodel, gue langsung sadar. Nggak perlu saingan lagi. Gue pasti menang. Kalian nggak ngerti? Dengerin ya nona-nona. Kalian belum pernah kerja ya? Hari ini kakak kasih les gratis. Tahu nggak inti dari mekanisme balap kuda? Seimbang. Siapa aja cuma perlu usaha dikit. Langsung bisa nyalip, lawannya juga gitu. Baru bisa memicu semangat kedua pihak. Biar hasilnya maksimal, ngerti? Tapi kalau jaraknya jauh kayak kita. Bos masih maksa kita saingan, cuma ada satu artinya. Satu masalah. Masalah apa? Bos udah tahu hasilnya, cuma ngajak orang. Buat formalitas aja. Jalan pikiranmu salah. Yang menang, bukan elu, tapi Menyau kita. Santai, analisis kakak belum selesai. Ini bukan mekanisme balap kuda, tapi promosi jabatan. Contohnya gue mau masuk keluarga ini. Sama kayak naik jabatan, naik gaji. Ngerti kan? Dirty. Menyau kan kriterianya jelas. Kalau emang layas naik jabatan, udah dari dulu, gue aja nggak bakal ada. Sekalipun Beijing. Nyari batu loncatan biar promosi Menyau. Kelihatan wajah, harusnya cari batu yang bagus dan tinggi, masa dibiarin naik gue yang kayak tai kering? Jadi, kesimpulannya bos milih gue. Tai kering ini. Tapi katanya di kota lu itu. Karyawan paling bawah lo? Lu enak aja ngomong. Gue juga tahu nabung emas pasti untung. Tapi masa ia beli 10 ton emas taruh bawah kasur? Nggak ada duit. Kalau di dunia kerja, artinya nggak punya koneksi. Atau kamu yang nyepak koneksinya? Nyari-nyari info tentangku, nggak etis banget. Nggak cuma nyari info, aku bahkan udah ngecek 8 generasi leluhurmu. Semua udah aku selidiki tuntas. Hasilnya gimana? Hasilnya, nenekmu dikonsultasikan, dia masih ada kemungkinan sadar. Serius? Yanzi udah pergi ke kota kemarin pagi. Semua udah diatur, tinggal tanda tangan keluarga buat operasi. Beijing, aku sangat berterima kasih padamu, aku. Lapesen, jangan halangin aku makan. Kamu udah minum susu kedelai. Aku bilang makan APA. Makan, makan, makan. Mau makan apa? Aku suapin. Kamu juga cepetan duduk, makan yang benar.
Sebentar lagi kita ke kota, urusin nenekmu. Sekalian ketemu keluargamu buat makan bareng, bahas. Urusan pernikahan, anggap aja acara tunangan. Makan, makan. Aku barusan lihat ke garasi. Sulinan, Range Rover. Bentayga, semua ada. Mau bawa yang mana ke kota? Yang Jetta di depan aja. Hah? Acara tunangan pakai Jetta? Bodoh. Nggak takut mati? Keluargaku tuh kayak 3 serigala lapar. Kalau mereka tahu kamu sekaya ini, bisa-bisa kamu dihabisin sampai nggak bersisa. Jetta itu buat ke peternakan, kita nggak bisa. Cuma pakai Jetta. Hei, Dengerin kamu. Hah? Dengerin dia. Pasti, dia demi keluarga. Dengerin aja. Restorannya diganti nggak? Nggak usah, cuma makan biasa, sok-sokan. Traktir mertua makan enak. iya, bener juga. Ini uang hasil jual ya kemarin, simpan baik-baik. Kakak, aku ambil 1/10, sisanya kamu simpan. Ini 1/10-nya, semuanya buat kita. Kakak emang nggak pernah lihat duit banyak, ya? Boleh, yang penting kamu senang. Beijing. Terima kasih, aku. Salah orang, semua itu Hyunzi yang ngurus. Ini, nggak mau pura-pura lama-lama? Dia berani memberontak? Apa aku terlalu baik akhir-akhir ini? Kak, aku udah jadi pembantu di rumahmu seminggu. Apa yang aku bilang? Ini semua karena kamu tidak berusaha. Kamu dan Hyunzi tumbuh besar bersama. Kenapa kalian berdua tidak ada chemistry? Percuma, teman masa kecil sekalipun. Tidak bisa menandingi cinta pada pandangan pertama si straight guy. Aneh banget, Hyunzi dan Jianhua. Gimana sih mereka bisa kenal? Baru putus hari sebelumnya. Besoknya dia langsung melamar. Lalu dia langsung pindah ke sini. Gimana sih? Nggak ada logikanya sama sekali. Hadiah dari langit, deh. Aduh, aku harus cepat ke restoran. Lihat persiapannya gimana. Jangan sampai memalukan. Tunggu aku. Waktu nenek sakit parah, gak selama ini. Sekarang malah, semua pada datang. Dasar anak ini, ngomong apa sih? Ini kan acara tunanganmu. Ramaikan bagus? Paman, adik Jianan. Bibi, Halo paman, halo adik, halo bibi. Halo om dan tante. Halo adik ipar. Ah, udah nggak usah formal. Kan sebentar lagi jadi keluarga. Kapan aku bisa lihat persiapan acaramu? Aku belum sarapan. kalau gitu, ayo. Cewek naik mobil, cowok naik atap. Dasar penggembala, bawa mobil jelek gini buat jemput kami. Penggembala mana bisa bawa sports car? Ah, mobil jelek gini. Nggak kelihatan. Kayaknya nggak mampu kasih mahar 500 juta. Mungkin dia jual Samuel Hardabian Gumpilan. Betul, sekarang keluarga kami susah. Nanti kamu kasih amplop lebih banyak ya? Gimana kalau aku panggilkan taksi untuk kalian? Siapa yang ngundang mereka?
Kalau mau taksi, suruh mereka cari sendiri. Aku naik taksi. Yang penting makan. Naik apa nggak masalah. Ayo kita ke restoran. Mobil jelek gini. Bisa masuk restoran bagus mana? Tadinya mau upload di sosmed. Biar semua kasih selamat ke kakakku. Sekarang malah, nggak ditertawakan aja udah syukur. Siapa butuh ucapanmu? Mending pikiranmu. Dipakai jenguk nenek di rumah sakit, lebih berguna. Ayo naik. Mau ikut atau enggak, terserah. Kalian berangkat dulu. Kalau udah sampai, kasih tahu hotel dan ruangannya. Kami nyusul. Oke, Om. Aduh. Kenapa pesan ruangan sebesar ini? Unta panggang terlalu besar, tidak bisa masuk ruangan. Hanya bisa makan di sini. Unta panggang. Ini boleh, ini bagus. Kalian berdua cepat ke sini. Cepat bantu aku memilih, ayahmu suka minum Mouton. Atau Cabernet Sauvignon? Lebih dari 300.000 dolar es. Kakak ipar, bukannya kita hanya makan biasa saja. Ayah. Bukannya kita sudah sepakat untuk pura-pura sok kaya? Kamu malah pesan ruangan pesta, unta panggang, dan anggur semahal itu. Aku menyuruhmu pura-pura miskin, bukan pura-pura bodoh. Kalian orang kaya. Semua tidak logis seperti ini. Kali ini benar-benar mengeluarkan modal besar. Kami biasanya tidak makan seperti ini. Ini benar-benar pura-pura sok kaya. Aku mohon, makan biasa saja sudah cukup. Habiskan sekitar 1.000 yuan saja sudah cukup. Apa kita punya ruangan seperti ini di rumah? Bahkan biaya servis saja tidak cukup, lagi pula. Anggur sudah dibuka. Tuang kembali. Simpan untuk minum saat pernikahan Xiao Duo. Tuang kembali. Apa yang kamu lihat? Tuang kembali. Baik, Anda bos, Anda yang menentukan. Tapi unta sudah dipanggang matang, aku tidak bisa mengembalikannya menjadi hidup lagi. Tidak apa-apa, sajikan beberapa kilo saja. Sisanya berikan kepada karyawan untuk dimakan. Baik, terima kasih banyak. Kirim pesan ke ayah, ganti ruangan. Aku akan kirim sekarang. Wah, ini bukan Xiao Hua? Sudah lama tidak bertemu. Tidak tahu juga menyapa. Ada apa bos Wang? Belum dipecat juga? Dengan sedikit trik seperti ini, ingin mengalahkanku? Kamu meremehkan jaringan kakakmu. Kalau begitu, ingin kena tendangan lagi? Kakak melihatmu kasihan, ingin memberimu kesempatan lagi. Tidak perlu, dia sudah punya aku. APA maksudnya, ini sudah punya pacar? Hari ini pesta pertunanganku, tidak mau berdebat denganmu. Mobil Anda sudah diparkir. Wah, datang dengan mobil ya. Aku belum pernah melihat mobil merek ini. Jetta Jianhua buatan lokal. Nggak nyangka lu milih-milih. Akhirnya milih si miskin ini. Ini adik gue, makanannya diskon 90% buat gue. Oke, diskon. Wah, Angger merah pola. Nggak sanggup beli, jangan sampai beli yang palsu dong. Kakak emang suka yang palsu. Wah, lagi mikirin duit anggur nih. Ada yang nawarin bayarin. Kita kan teman sekantor, lu kan lagi lamaran? Mas kasih anggur bagus, buat hadiah. Kasih yang 1 juta, catet di tagihan gue. Nggak usah, yang ini aja. Dasar anak kecil, nggak tahu diri, catet yang ini. Makasih bos Wang. Gampang, sering-sering kontak ya. Pak, tolong bayar anggurnya. Jangan halangin gue, lu tahu gue siapa? Mau dagang atau enggak? Dagangan lu, kami emang nggak mau lagi. Tolong bayar anggurnya. Lu siapa? Sok gaya banget. Gue yang bertanggung jawab di sini. Yang bertanggung jawab, jangan sampai musuhin pelanggan besar kayak gue. Gue nggak peduli seberapa besar lu. Nih anggur gue lebih berharga. Tolong bayar dulu. Emangnya? Anggur palsu kan? Iya, tahun 45.
$350.000, tolong bayar, jangan bilang kami nipu. Kamera udah rekam. Anggurnya lu ambil dan lu pecahkan. Ibu pemiliknya aja nggak laporin, udah baik banget. Hah? $350.000? Ibu pemilik? Tolong bayar anggurnya. Memang restoran terbaik, gaya banget. Tempat kayak gini pasti ada minimum charge, nanti kita makan sepuasnya. Tempatnya bagus, tapi cuma makan doang. Gak bakal mahal banget. Maaf, ganti ruangan dadakan, kurang nyaman. Maaf ya. Sama kondisi keluarga lu, bisa makan di sini. Udah niat banget. Keluarga cuma punya satu adik laki-laki. Harus diadakan yang meyakinkan. Anggur lu nggak bagus-bagus amat. Acara penting kayak gini, harusnya minum Wuliangye. Atau Moutai lah. Lu pejabat apa? Sok-sokan Wuliangye Mutai. Ada yang minum aja udah bagus. Buk, jangan sampai kena tipu. Mahar 500.000 itu bikin pusing. Zaman sekarang, siapa yang nikahin anak perempuan gak minta mahar 800.000 sampai 1 juta? Aku kalau ngedate, selalu cek dulu tabungannya ada berapa digit. Baru mikir mau ketemu atau enggak. Betul banget. Kita sebagai orang tua harus selektif buat anak. Lihat jangka panjang. Gimana kalau mahar itu ternyata hasil utang? Nanti, yang bayar utangnya kan Jianhua sama istrinya. Iya, kamu emang jago selektif. Waktu nenek sakit di rumah sakit, paman gak ngeluarin uang sepeser pun, kamu selektif banget. Terus, nenek udah tua, ujung-ujungnya kan. Rugi dua-duanya. Aku juga kan, mikirin kepentingan bersama. Jangan marah, aku gak minta uang ke kamu. Aku cuma mau bilang, urus aja hidup kamu sendiri. Ngapain ikut campur urusan orang? Kok kamu ngomong gitu sih? Aku juga kan ngomong demi kebaikanmu. Kalau kamu salah pilih suami, nanti yang susah ya kamu sendiri. Omongan bibi ini tujuannya ke aku, Beijing. Kasar sih tapi benar. Kalau nanti, Jianhua nggak bisa hidup layak. Bukan minta tolong ke kita-kita ini, saudara kota yang harus bantu? Kayaknya kamu bakal bantu aja deh. Walaupun aku nggak bantu, kamu tiap hari datang minjem uang. Pasti bikin aku jengkel. Keluarga Jian emang kebiasaannya kayak gini ya? Mirip lah, urus diri masing-masing. Nggak ada yang mau dirugikan. Bibi, jangan remehin orang miskin. Siapa tahu nanti, Yansi kita sukses. Kamu juga ikut senang kan? Aku harap dia cepat sukses. Biar aku nggak punya saudara miskin lagi. Mengyao, siapin minuman. Aku temenin bapak ibu. Paman bibi minum sampai puas. Oke, SCS. Urusan keluarga kamu aku nggak ikut campur. Tapi, kalau mau nindas aku, Beijing. Aku bakal serang titik lemahnya. Kalau paman suka, kita minum 2 botol sekaligus. Adik tunangan, sebagai orang tua, aku hormat semuanya. Siapin minuman.
Aku duluan. Kamu kok nggak nahanin sih? Baiji minum gak boleh ditahan. Siapa yang nahan aku gebuk? Mahar 500.000 itu dulu dikasih Yanzi. Diam-diam, aku nggak tahu. Kenapa? Menyesal? Uang itu tidak saya habiskan, Bu. Bukan itu maksud saya. Yanzi masih muda, belum berpengalaman. Saya sudah menyiapkan lagi. Ini mahar yang saya siapkan untuk Jianhua. Semoga Bapak Ibu tidak menolak. Ini semua untuk kami? Jianhua tidak boleh lagi. Tenang Bu, ini khusus untuk Bapak Ibu. Tidak ada bagian untuk Jianhua dan Yanzi. Semua milikku, tapi sebelumnya saya tegaskan. Kedepannya kita hidup masing-masing. Setelah menerima mahar, jangan ganggu lagi. Ini juga mereka berdua. Saya tidak mau diincar orang miskin, pinjam uang terus. Sangat menyebalkan. Keluarga kami miskin, tapi tidak menjual anak untuk kaya. Nanan kami sangat cantik. Nanti akan menikah dengan pria tampan. Yanzi kalian itu. Biasa saja sih. Yang penting sehat, bisa dipakailah. Kaya dan tampan saja tidak cukup. Nanan kami harus menikah dengan yang baik padanya. Dan baik pada kami orang tua. Baik pada saya dan nenek saja, yang lain tidak usah dipedulikan. Ya, Pernikahan tidak akan kami adakan di kota. Kami penggembala, lebih suka padang rumput, luas dan ramai. Kalau merasa jauh, tidak usah datang. Bau sekali, diundang pun saya pertimbangkan. Tidak usah pertimbangkan, saya tidak akan mengundangmu. Jianhua, kamu sengaja? Hari ini saya tunangan, baru datang kamu sudah menghina saya dan suami. Beserta keluarganya, kamu bukan sengaja. Saya sudah sabar 13 menit. Tidak mengusirmu, saya sudah sangat menghormati orang tua. Dengar ya. Bagus, menikah dengan orang kaya baru. Lalu meremehkan orangnya? Suami saya Hyanghi bukan orang kaya baru. Dia keluarga kaya sejati, dan saya memang meremehkanmu. Jadi, Kamu, karena kaya lalu melupakan keluarga ya? dulu miskin pun tidak butuh, sekarang kaya. Lebih tidak butuh. Kau sangat marah. Cepat pulang, nanti. Kamu stroke, harus panggil ambulans, sayang uang. Baik, Jianhua, kita pergi. Pergi. Orang luar sudah pergi, kita bisa bahas pernikahan. Ini, masih ada orang luar di sini kan? Adik kecil, kalau mau ngedeketin aku, bilang aja langsung. Ayo scan kontaknya. Kami juga nggak bisa bantu banyak. Kalian kasih tahu tanggalnya aja, kami pasti datang tepat waktu. aku udah diskusi sama Jianhua. Nunggu nenek sehat dikit, kita langsung adain pernikahan. Si tua bangka itu, masih nunggu dia sembuh. Kami udah panggil spesialis buat periksa nenek. Operasinya udah selesai, kondisinya bagus, sekarang lagi rehabilitasi. Nenek bakal cepat pulih. Beneran. Pai Jing, Jianhua. Aku terima kasih sama kalian. Ngapa lu ngeluarin duit segitu? Mendingan. Diem. Keluarga Jen, lu berani melawannya? Apa lu mau usir aku juga? Bu, nenek itu ibunya sendiri,
Dia nggak bisa obatin ibunya. Dia cuma bilang terima kasih ke orang yang bantu ibunya. Nggak boleh apa. Dari kecil kalian berdua selalu bertengkar, tiap hari ribut. Ayahku nggak tahan. Jadinya dia mukul aku dan Jian Song sekeras-kerasnya. Udah gede, kalian maksa aku nikah sama orang kaya. Semua itu nggak apa-apa. Tapi yang bikin aku putus asa. Kalian maksa aku dan ayah ninggalin nenek. Kalau suatu hari, kamu juga lumpuh di ranjang. Kamu mau aku dan Jian Song ngapain kamu? Biarkan si tua itu cepat mati aja. Jangan buang-buang duit keluarga kita. Kamu mau kayak gitu? Ah? Kamu Jian Song, ngapain kamu kayak gitu? Aku juga salah, tapi om kamu nggak ngurusin sama sekali. Dengan kondisi keluarga kita, mau nyelamatin nenek. Susah banget. Kalau yang diranjang itu aku bakal cabut sendiri. Selang oksigenku. Aku nggak mau bikin kamu dan adikmu bangkrut. Jianhua, sebagai orang luar, aku cuma mau bilang satu hal. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Aku nggak setuju sama tindakan tante. Tapi aku nggak bisa bilang pilihannya salah. Jangan nangis, ada aku di sini. Iya benar. Biar semua masalah di hati terungkap. Ini kan bagus? Hari yang bahagia, jangan nangis. Hianshi, Paijing. Aku mau mewakili ibuku, Jian Hua. Dan keluarga Jian, minum sama kalian. Terima kasih. Paman. Gelasmu agak kecil ya? Aku ganti yang besar untukmu. Tidak, tidak, tidak. Bagaimana kalau kamu minum menggantikan ayahmu? Jangan bicara soal minum atau tidak. Kalau kamu minta aku minum, pasti aku minum. Begini saja, jarang-jarang kalian datang ke kota. Makanan ini aku yang traktir. Istriku, aku punya uang sekarang. Makanan ini aku yang traktir. Eyo, untuk anakku, hidangkan kepiting raja dan lobster. Hidangkan semua makanan enak. Berlagak dermawan, padahal pakai uang hasil menjual anak perempuan. Traktiran ini uang dari Beijing. Apa hubungannya denganmu? Bibi, tidak perlu kamu traktir. Restoran ini milik keluarga kami. Ah, lagi pula makanan belum dihidangkan. Ayo kita ke ruang jamuan. Wah, aku setuju. Di sana lebih besar, ada nuansa makan daging seperti di padang rumput. Cuma beberapa orang, ke ruang jamuan agak kurang pas ya. Tidak apa-apa, ini kan usaha sendiri. Tidak ada yang pas atau tidak pas. Apa yang terjadi, Kak? Kalian benar-benar menjualku ke keluarga kaya. Menjualmu? Bukankah Hianshi yang bersikeras ingin menikahimu? Apa maksudmu? Aduh, sial. Unta panggang. Jangan biarkan Lau Liu makan sebagai makanan karyawan. Bagikan untukku. Bibi, aku memang ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Katakan, siapa yang memperkenalkan Hianshi saat melamar ke rumahmu? Tidak ada yang memperkenalkan. Dia datang sendiri. Katanya teman sekelas Jianhua. Aku langsung setuju. Teman sekelas? Hianshi tidak pernah sekolah di sana. Lajapila. Kalau teman sekelas, seharusnya kamu mengenalnya. Hubungan keluarga kami, kamu juga sudah lihat. Aku saja tidak memedulikan Jianhua. Apalagi teman-temannya. Masuk akal. Masih mau ke ruang jamuan? Aku masih ingin melihat unta panggang. Sini, aku antar kamu. Bibi, kami mau makan unta panggang. Nanti aku kirimkan fotonya. Sini. Baringkan saja dia di sofa. Siapa? Aku masih bisa minum. Tidak enak badan? Muntah? Sudah dapat.
Aku masih bisa minum. Kamu hanya akan memperhatikannya? Kalau dia terus-terusan seperti ini? Terakhir kali aku mabuk di peternakan, dia menjagaku semalaman sambil memegang baskom. Kamu benar-benar memaksakan makanan anjing ini sampai harus membuka mulut dan memaksanya masuk. Sangat kejam. Kamu pergi jaga Beijing saja, di sini ada aku. Aku harus pergi, kalau tidak nanti mati dicekik makanan anjingmu. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Cantik saja sombong, sekarang sudah bisa berbohong juga. Kakak, Li Fugui sudah mengaku semuanya. Sepertinya, kita berdua kalah darinya juga tidak terlalu aneh, ya. Berhenti dulu, itu kamu yang kalah, aku tidak ada hubungannya. Aku juga tidak pernah suka Hianzi. Aku menganggapnya sebagai saudara, tapi dia menganggapmu sebagai saudara, kan? Tidak apa-apa. Lagi pula aku sudah punya orang yang kusukai. Ya ampun, akhirnya keluar juga, anak-anak ini. Sangat menakutkan. Aku yang pintar, kan, membawamu kabur. Kalau tidak, kamu pasti akan mati dicekik oleh mereka. Kamu juga tidak sedikit minum. Ini semua gara-gara si Meng Yao yang menyebalkan itu. Kita bersembunyi di sini sebentar, tunggu mereka pergi baru pulang. Kalau mereka tidak pulang, Ya besok pagi baru pulang. tapi, aku masih ingin malam pengantin. Dari awal sudah janji, jujur dulu, baru malam pengantin, ayo ngaku. Sebenarnya, kita sudah bertemu sangat lama sekali, kamu. Menyelamatkan nyawaku. Lalu kenapa kamu tidak menungguku kembali? Xiao Duo kram perut dan dirawat di rumah sakit, aku terpaksa pergi. Keesokan harinya, aku ingin melamar lagi, tapi kamu sudah datang. Lalu kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Aku takut memberimu tekanan terlalu besar. Dan, ini kesempatan bagus untuk saling mengenal lagi. Ini. Semua pertemuan adalah hadiah dari Tuhan, terima kasih Tuhan. Membuat kita bertemu lagi. Kamu adalah hadiah terbaik dalam hidupku. Kalau itu, kita makan saja. Pria bodoh yang merusak suasana, benar-benar ahli,
Dasar bodoh. Di sini bagaimana bisa malam pengantin? Ini padang rumput, harus bebas, berani, dan merdeka. Dan lebih bahagia. Aduh. Aku sudah menikah denganmu, buru-buru apa? Buru-buru, aku sudah menunggu terlalu lama. Aduh, kamu ngapain? Minggir dong.